Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Saudaraku, kaum muslimin, bangsaku, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kemudahan dan dalam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah Masjid Syuhada yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para kaum muslimin di hari Jumat yang mulia ini. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak terhingga, tidak terhitung, tidak bisa diungkapkan. Jadi dengan kata-kata karunia sehat jasmani dan rohani, karunia dipertemukan dengan bulan Ramadan, karunia kita bisa beribadah, karunia di sela-sela yang zahirnya, yang lahirnya kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi di balik itu adalah banyak hikmah dan banyak pelajaran yang luar biasa. Tentu bagi yang memperhatikan, bagi yang merenungi, dan seterusnya. Dan semuanya kegiatan berjalan dengan baik meskipun modelnya menjadi berbeda, kayak ada di dunia yang baru atau dunia yang lain selain yang biasa yang kita tekuni. Faqad fazal muttaqun, maka sungguh beruntung orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman dan memerintahkan agar menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak wafat, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan berserah diri. Takwa menjadi ujung dari seluruh ikhtiar, dari seluruh usaha. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga takwa juga. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Berserah diri itu artinya muslimun.
Jadi orang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bahwa barang siapa yang menanam, jadi untuk niatnya akhirat, menanam untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menambah dan melipat gandakan jadi hasil tanaman itu atau tanaman itu. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menanam hanya untuk dipanen atau dituai di dunia, maka Allah akan memberikan itu dan di akhiratnya tidak mempunyai bagian. Saudaraku, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung, akan kalian sukses. Saudaraku, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasul bersabda, jadi tidak memakan seseorang pun suatu makanan lebih mulia dan lebih baik daripada hasil keringat sendiri atau hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam dulu adalah memakan makanannya dengan hasil dari tangannya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana pentingnya beramal. Kalau untuk urusan keseharian dan duniawi adalah pentingnya untuk beriktisab. Jadi beramal artinya berkegiatan. Beriktisab artinya mempunyai kegiatan yang bisa menghasilkan manfaat dan menghasilkan rezeki. Iya, ini kerja untuk jadi mendapatkan kecukupan kehidupan sehari-hari dengan sebab jadi bekerja tadi. Al-fi'lu waf'alul khaira, ya kan. Kemudian hadisnya juga, jadi min ayyakula min amali yadi, daripada makan dari tangan sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, maka kebutuhan untuk jadi memenuhi kehidupan, panggilan al-batn, panggilan perut, panggilan al-jay, panggilan kantong, ini luar biasa lebih nyaring daripada panggilan yang lainnya, bahkan termasuk jadi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kebutuhan untuk memenuhi kehidupan, ya kan, kebutuhan primer dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang dasar. Dan oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan orang yang terus berikhtiar, terus berusaha dan terus jadi beriktisab untuk jadi memenuhi kebutuhannya, memenuhi jadi ongkos kehidupannya, maisha. Nah, oleh karena itu di sini menunjukkan pentingnya dunia sesungguhnya, karena orang yang jadi berusaha itu adalah orang yang di dunia ini, orang yang jadi menanam sesuatu itu adalah ada di dunia ini, baik tanaman dalam arti fisik, ya kan, ataupun tanaman dalam arti melakukan sesuatu. Memang kalau dilakukan itu adalah untuk akhirat, maka bisa dilipat gandakan jadi pahala itu. Jadi pahalanya bisa dilipat gandakan dan kemudian nanti amal itu juga dibalas jadi di akhirat, ya. Dibalas di akhirat, ada pahalanya dan kemudian ada balasannya, balasan amal baik itu. Dan itu semuanya menanamnya adalah di dunia ini. Kalau mau menanam pohon maka buahnya di dunia ini, ya kan. Kalau mau menanam jadi yang lainnya maka
jadi seperti kayak urusan agama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berinfak dan seterusnya, maka zikir itu adalah sekarang ini, berinfak itu adalah sekarang ini, dan itu adalah adanya di dunia. Tapi niatnya adalah tulus, jadi untuk menggapai ridho Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang demikian barang siapa menanam jadi sesuatu, kan ya yuridu hartsal akhirati nazid lahu fil harthi. Ya, barang siapa yang nanamnya itu adalah ada di dunia ini. Kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih untuk mendapatkan dunia ini, maka di sana masih nanti bisa menjadi berlipat ganda. Tapi kalau jadi menanam jadi untuk kepentingannya sendiri di dunia ini, maka tidak dapat di akhiratnya jadi balasan. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, dalam kondisi apapun tetap jadi harus berikhtiar, harus berusaha, dan Allah akan membimbing, memberikan kecerdasan yang luar biasa. Makanya sangat mengagumkan urusan orang yang beriman dalam kondisi yang sulit, kemudian ia bersabar dan tetap berikhtiar, maka itu lebih baik dalam kondisi normal, dan dia senang dan kemudian jadi bersyukur, maka itu adalah baik, dan itu tidak ada kecuali bagi orang muslim. Nah, saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu ditekankan adalah jadi iktisabnya itu di mana? Zara'nya itu di mana? Itu adalah di dunia. Maka ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jadi tempat untuk menanam dan kemudian dipaneni jadi di akhirat. Iya, dan ada ungkapan dunia darul amal la darul jaza, atau dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat berusaha, berikhtiar, bekerja, dan di akhiratnya nanti untuk mendapatkan balasan. Dan di dunia pun ada balasan, tapi kalau dibanding balasan akhirat itu jadi tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, karena kalau karena Allah, karena akhirat itu bisa dapat jadi 10 kali lipat, menja' bil hasanati falahu asyru amsalihha, dan bisa 27 derajat. Jadi tafdulu salatul fardhi min salatil jama'ati bi 27 derajat, mengungguli jadi salat yang berjamaah daripada salat fardu terpaut 27 derajat. Nah, jadi seperti ini ada pelipat gandaan ketika orang itu tulus karena Allah, tapi nanamnya adalah di dunia ini. Jadi mazra'anya adalah ada di dunia ini, baik urusan duniawi ataupun jadi urusan akhirat. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kita di dalam kondisi apapun harus mendekat kepada Allah. Taatnya dan dialog, ya Allah, kondisi sulit seperti ini, apakah kemudian menjadi sulit? Tidak. Allah memberikan solusi, Allah membimbing hambanya untuk mendapatkan solusi, dan kita dapatkan. Jadi begitu ada cobaan, ada pandemi ini, ternyata ada jadi dunia lain yang disebut jadi online. Maka online ini adalah meskipun ada sebelumnya, tapi ini menjadi program unggulan dan masif di semuanya, dari kantor-kantor pemerintahan, dari orang-orang swasta, kemudian perusahaan dan seterusnya, maka menggunakan juga online ini, dan bahkan merambah jadi dalam masalah-masalah kebutuhan primer, kebutuhan pemesanan, maka semuanya jadi itu bisa. Nah, inilah kecerdasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini adalah jadi dilakukan di dunia. Jadi mangkana yuridu harta ad-dunya nutimnya, tapi di dunia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala bisa dipanenin di akhirat. Saudaraku kaum muslimin majelis Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi satu harus yakin dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada, maka keimanan itu adalah kemantapan. Yang kedua, tetap membuka tangan kita, kemudian mengoperasikan apa yang kita bisa untuk berikhtiar dan untuk bekerja dan untuk beramal. Nanti dari situ Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendapatkan sebuah
pekerjaan atau bahkan sesuatu yang menghasilkan yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan situasinya dan kondinya. Ibdaat, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Maka jadi kita terus berusaha dan berikhtiar jadi di dunia ini meskipun dalam kondisi pandemi, ya kan, tapi pandemi itu juga di dunia ini, maka tidak menggugurkan jadi untuk apa namanya bekerja, dan khususnya yang terkait dengan jadi kaitannya nafkah dan ongkos kehidupan. Allah akan memberikan dan membimbing, ya kan. Apalagi yang paling mulia dari apa yang kita makan itu adalah bila hasil jadi kerja tangan itu sendiri, karena itu termasuk ciri dan kemuliaan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jangan hanya termenung, jangan hanya sedih, karena di dalam setiap masalah, setiap kasus itu akan ada solusi-solusi yang mengiringinya. Dan kemudian bagi orang-orang yang yakin dan beriman, maka itu adalah jadi tidak ada ruginya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan urusan orang mukmin ini karena seluruh urusannya adalah baik. Dalam kondisi yang sulit kemudian dia bersabar dan tetap berikhtiar, maka itu baik. Dalam kondisi senang dan dia tersenyum, berseri-seri, ya kan, dan tetap bersyukur dan berikhtiar, itu adalah baik. Maka kita bekerja dan berikhtiar untuk menutupi kebutuhan kita, dan Allah akan menuntun untuk mendapatkan bimbingannya hingga bisa jadi memenuhi kebutuhan atas izin dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari Jumat di hari yang di Jumatan yang kedua di bulan Ramadan. Ya, karena permulaannya adalah hari Jumat, maka sekarang adalah hari Jumat. Maka di dalam kemuliaan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Begitu juga al-jumu'atu ila al-jum'ah, Ramadan sampai Ramadan adalah menghapus dosa, Jumat sampai Jumat adalah menghapus dosa. Dan kita terus berikhtiar, jadi berusaha untuk mencukupi kebutuhan, dan itu lebih mulia jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai orang yang memakan dari hasil tangannya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.